Sudah lebih dari 4 tahun, kami kakak-kakak Superbook melayani adik-adik sekolah minggu dan Superbook Kids Club. Nah, kami mau minta bantuan dari papa, mama, om, dan tante semuanya untuk memberikan feedback, saran, dan juga masukan untuk kami nih. Feedback dan saran dari papa, mama pasti akan membantu kami memberikan konten yang lebih baik lagi. Kalau papa, mama, om, dan tante juga mau kasih saran atau masukan atau ide-ide yang menarik, papa, mama bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi dan berikan ide-ide dan juga saran dari kalian semuanya. Terima kasih papa, mama. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Nehemia, ceritakan yang kau tahu mengenai orang-orang Yahudi yang lolos dari penjara di Babel dan bagaimana keadaan Yerusalem. orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Allah surgawi, aku adalah hamba-Mu, berikan aku belas kasih-Mu. Aku dan keluargaku dan semua umat-Mu yang telah berdosa dengan memilih untuk mengabaikan Engkau dan ajaran Musa. Tetapi Engkau pernah berkata, jika kami berbalik dan taat padamu, maka Engkau akan mengembalikan kami ke tempat di mana kami dapat menyembah-Mu. Aku mohon, jawablah doaku. Tuhan telah menuntunku kembali ke Yerusalem, seperti Ia telah mengembalikan sukumu. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kau tahu masalah apa yang kita hadapi? Tuan Sambalat, ada apa, Geshem? Nehemia membujuk rakyat agar dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Aku tahu. Ia memberiku surat dari raja yang meluluskan permintaannya. Juga kita harus memberikan kayu untuk ide gilanya itu. Jika ia berhasil, kita akan kehilangan kuasa kota ini. Kota kita telah runtuh dan gerbang-gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem dan akhiri aib ini. Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau memberontak terhadap raja? Allah surgawi akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian, hak atau gugatan di Yerusalem. Aku berjanji, Tobia, Nehemia tidak akan menyelesaikan tugasnya. Kupastikan itu terjadi. Aku tidak yakin aku bisa, Ibu Crawford. Jika semua bisa, kamu juga, Chris. Percayalah. Kamu juga, Gizmo. Apa yang Ibu Crawford pikirkan tentang kalian? Hai dua orang Einstein. Dia ada pertemuan guru dan dia ingin aku memberi les untuk 2 orang murid. Kamu? Guru les? Iya, aku menjadi guru les Todd dan Benji. Betul, mereka bilang ke Ibu Crawford sedikit bantuan akan memberi mereka masa depan yang cerah. Iya, dan selamat berjuang. Kami siap, Profesor Kutu Buku. Hei, makan malamnya apa? Teman-teman, ini kelas kimia, bukan memasak. Apa bedanya? Di kelas kimia kamu dilarang menjilat sendok. Bahasa ilmiah. Hei, lihat apa yang terjadi kalau kita membuang ini ke dalam kaleng cerewet ini. Hentikan, Todd.
kamu ingin membakar sirkuitnya? Baiklah, dengar profesor ini. Dilarang membakar, ini bukan kelas masak. Ayo Gizmo, dua anak ini tidak niat belajar. Ayo kita pergi. Oh, Quantum, kita cuma bercanda. Kembali, ayo kita nyanyikan grafik periodiknya. Boron dan karbon dan kalsium, ye. Kobalt dan radium, titanium juga. Perak dan tungsten dan ion dan timah. Strontium, kalium. Giz, ayo. Lagu buatan mereka enak juga. Wow, mereka cepat belajar ya. Aku sudah coba membantu dan mereka malah mengejekku, Joy. Aku tidak butuh ini. Chris, sudahlah. Kamu terganggu dengan ejekan kecil seperti itu. Hanya ada dua hal. Aku menyerah. Itu satu hal. Iya, tapi itu dua kata kan? Superbook. Aduh. Waktu yang tepat. Bawa aku pergi dari sini, Superbook. Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan seorang pria yang berhasil mengalahkan ejekan dan bahaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Wah, Kita di mana, Giz? Menurut pemindaiku, kita telah mendarat di Yerusalem kuno. atau sisa-sisanya. Eliasib akan membangun gerbang domba. Yoyada dan Mesulam akan membangun gerbang lama. Mereka sedang renovasi besar-besaran. Pasti perlu perbaikan serius. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki? Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gizmo. Aku Nehemia. Sebenarnya aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba Raja Nebukadnezar di Persia saat saudaraku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar Raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Sepertinya Anda butuh pertolongan. Dan kelihatannya kita butuh 497 batu dalam berbagai ukuran untuk bagian tembok yang ini. Kalau begitu yang ini bagianmu. Jika semua pekerjaku sepintar kamu, kita akan selesai tepat waktu. Oh, tidak! Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka, sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Hiya! Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemia sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Tidak, Tobia. Secara diam-diam kita akan menyerang dan membunuh mereka dan menghabiskan pekerjaan mereka. Kalian dengar itu? Kita harus memberitahu Nehemia. Cepat, ayo naik. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih
Karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa, mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa, mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa, mama. Tuhan Yesus memberkati. Sudah lama aku tidak bermain lumpur. Aku lupa betapa menyenangkannya ini. Nehemia, aku dan Gizmo baru saja mendengar rencana penyerangan Sanballat. Aku tahu, sudah 10 orang memberitahu rencana penyerangan ini. Tetapi di mana dan kapan? Para pekerja sudah keletihan, Nehemia. Dan sekarang ketakutan. Sanballat dan Tobia bersama dengan orang Arab, Ammon, dan orang Asdod. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Bereki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka. Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Oh, aku ikut. Aku siap melakukannya. Bukan trompet seperti itu yang ia maksud, Gis. Tapi bunyi trompet untuk tanda bahaya. Aku bisa meniupkan suara alarm. Aku siap ikut audisinya. Batalkan penyerangan. Tidak, ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyilaukan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberitahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia. Mata-mataku berkata, Nehemia telah menyelesaikan tembok itu. Ia hanya tinggal memasang gerbangnya. Aku telah mengirim 4 pesan untuk memancingnya ke lembah Uno, untuk membunuhnya. Tetapi ia selalu mengetahuinya. Orang ini benar-benar berani. Mungkin tidak takut kepada kita, tapi setiap orang takut kepada raja. Nehemia, bolehkah aku bertanya? Tentu, Chris. Ada anak-anak dari tempat asalku yang Anda tahu yang bertingkah seperti Sanballat. Mereka mengejekmu? Mengolok apa yang sedang kamu lakukan? Ya, tetapi aku perhatikan Anda mengacuhkan Sanballat dan yang lainnya. Anda terus membangun tembok ini walaupun mereka berusaha menghentikannya. Bagaimana Anda bisa tidak marah terhadap mereka itu? Aku melakukan sesuai kesanggupanku untuk Tuhan.
dan menyerahkan yang aku tidak sanggupi kepadanya, dan terus melihat gambaran besarnya. Gambaran apa itu? Menurutmu apa yang kuinginkan dengan membangun kembali tembok ini, Chris? Agar tembok ini bisa melindungi kota dari orang-orang seperti Sanballat. Tembok yang kuat pasti melindungi kota. Tetapi Tuhan memiliki gambaran yang lebih besar. Janjinya yaitu jika umatnya bertobat dan mengikuti perintahnya, maka orang-orang Israel yang tersebar akan kembali ke negeri nenek moyang mereka. Mereka akan pulang ke Yerusalem yang telah bangkit dari kehancuran dan kekalahan. Saat mereka mendekati tembok-tembok ini dan memasuki gerbang-gerbang yang gagah ini, mereka akan menjadi semakin makmur melebihi nenek moyang mereka. Nehemia! Ada pesan penting untukmu dari Sanballat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak. Dikatakan jika Raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Sanballat tidak akan menyerah. Lihatlah, orang seperti dia selalu menang. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemia, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya Raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanballat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Semaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanballat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang ajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat. Kau, Nehemia percaya padamu. Seperti seorang saudara. Jika kau berhasil, kau akan menjadi kaya raya. Papa, Mama, Om, Tante, dan adik-adik semuanya, siapa yang mau video bakatnya ditampilkan di Superbook Kids Club seperti adik-adik ini? Nah, kalau Papa, Mama, Om, Tante, dan adik-adik mau masuk dan ditayangkan di Superbook Kids Club, adik-adik, Papa, Mama semua hanya perlu klik link yang ada di kolom deskripsi dan isi formulir yang ada di link tersebut. Lalu, upload video yang Papa Mama ingin tampilkan di Superbook Kids Club. Kami tunggu ya. Ini hasil kerja keras yang luar biasa. Ya, aku tidak mendeteksi struktur yang lemah sama sekali. Dan mereka menyelesaikannya dalam waktu 52 hari. Hei, itu Nehemia. Sedang apa ya dia? Ayo. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemia, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke ruang kudus di bait suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh tidak. Kenapa orang seperti aku harus melarikan diri di bait suci agar selamat? Tidak, aku tidak mau. Kamu harus pergi. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanballat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama baikku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Juga Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemia. Tidak, kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini.
Wah, Nehemia, bagaimana Anda tahu ia berkhianat? Saat itu, aku tahu bahwa ia telah disuap. Saat musuh kita tahu temboknya telah selesai, mereka tidak berdaya. Karena mereka tahu Tuhan bersama kita saat kita membangun tembok ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini. Dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik Bait Suci, keturunan para hamba Bait Suci, Ater, Talmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Melah, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya. Amin, amin. Inilah Taurat Musa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kami. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Kamu tahu, jika Nehemia tetap teguh saat orang-orang mengoloknya, kupikir aku juga bisa menangani dua anak nakal di kelas sains itu. Ide bagus. Kita akan bangun tembok raksasa untuk menghalangi Todd dan Benji. Bukan itu yang aku maksud, Gizmo. Todd, lihat lompatan kerenku ini. Baiklah, ikuti aku, Giz. Apa yang akan kau lakukan, Chris? Aku akan berusaha. Biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Nehemia harus membangun tembok. Aku harus menyelesaikan proyek sains yang perlu diuji. Oh, lihat. Itu si Kapten Science dan kaleng berjalan. Aku terbuat dari titanium. Kalian ingin gagal di kelas sains dan harus sekolah di musim liburan? Pasti tidak mau, kan? Hei, kembalikan papanku. Tentu, tetapi aku ingin menunjukkan kalian sesuatu. Kalian hebat bermain papan seluncur. Ya, tentu saja. Tidak salah lagi. Kalau begitu, ayo bergabung di timku di Bazar Sains. Hah, sains itu tidak keren. Hei, apa yang kau lakukan dengan papanku? Hanya sedikit penambahan supaya menang di bazar. Anti-gravitasi. Anti-gravitasi? Apa maksudmu? Ya, sains itu keren. Tetapi sepertinya kalian belum siap untuk memakai papan layang ini. Apa maksudmu, Kantum? Kita bisa terbang dengan papan ini? Tidak perlu bahan bakar penggerak sama sekali. Kamu tahu, Chris, jika ini gagal, proyek sainsmu bisa diolok sepanjang tahun. Boron dan karbon dan kalsium, yeah! Aku tahu, Gizmo. Nyalakan ya. Wow, lihat itu! Anti-gravitasi magnetis. Quantum, kita bergabung! Sains ternyata keren! Ya! Ini keren sekali, ayo! Selamat tinggal, pengejek! Adik-adik dan papa mama semua, Kak Keisha dan Kak Rena mau ajakin kalian
untuk kenalan sama salah satu adik Superbook yang satu ini. Namanya adalah Elda. Dia ini adalah anak laki-laki yang suka sekali bermain bersama teman-temannya. Dan kadang itu membuatnya menjadi seorang yang tidak tertib. Karena pertemanannya, Elda jadi suka ngomong kasar dan kotor. Bahkan ketika sedang berada di rumah, dia juga sering berantem dan suka berbuat kasar di sekolahnya. Nah, sampai suatu hari, Elda datang ke sekolah minggu Superbook karena ajakan dari temannya. Setelah beberapa kali mengikuti sekolah minggu, Elda akhirnya menonton animasi tentang Ayub. Dan di sana Elda sadar kalau dia harus jadi seperti Ayub yang setia kepada Tuhan walaupun menghadapi banyak cobaan. Dia pun berjanji untuk tidak melawan orang tuanya lagi dan menyayangi adiknya. Dia tidak mau lagi tuh ngomong kasar dan tidak sopan sama siapapun. Wah, luar biasa banget ya kisah Elda ini. Nah, Papa Mama, perubahan Elda ini terjadi karena dukungan dari Papa Mama semuanya loh, yang membawa Superbook berhasil sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Dan dengan dukungan dari Papa Mama semua, tentunya Superbook akan bisa lebih powerful lagi untuk melayani anak-anak di seluruh Indonesia. Untuk Papa Mama, Om dan Tante semuanya yang mau mendukung pelayanan anak Superbook, Papa Mama, Om dan Tante bisa scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar Papa Mama. Berapapun bantuan dari Papa Mama, Om Tante, kakak-kakak semua pasti akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati.